Wah, kesaktian Kominfo saat ini sedang diuji sepertinya. Database pemerintah dibobol oleh hacker. Menurut saya sih kasus ini sangat mengkhawatirkan ya, karena ada data kita sebagai masyarakat yang diambil. Diduga si hacker ini berasal dari Eropa Timur. Atau jangan-jangan malah dari Rusia ya. Dan menurut sumber yang saya dapat, si hacker meminta tebusan sebesar 8 juta dolar atau sekitar 131 miliar rupiah. Benar-benar sudah kayak di film-film guys. Apakah pemerintah dapat memukul balik si hacker atau malah pemerintah dipukul mundur si hacker dan memberikan tebusan? Apa malah pemerintah pasrah membiarkan data masyarakat Indonesia dicuri si hacker? Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis. Kasus database pemerintah Indonesia yang dibobol hacker ini benar-benar kasus yang menurut saya cukup menakutkan ya. Kenapa? Karena data yang dibobol ini adalah database milik masyarakat Indonesia yang disimpan oleh pemerintah kita yang berhubungan dengan privasi kita ya. Misalkannya nih, salah satu contoh kayak data identitas kamu yang tersimpan di bank-bank tertentu dan data untuk memverifikasi kalau kita memiliki tabungan di bank tertentu, memiliki kredit di bank tertentu, pokoknya segala macam yang berkaitan dengan harta yang kita miliki, tabungan yang kita miliki, dan juga database-database yang lain yang dapat disalahgunakan. Oke, kita kembali ke topik ya. Awal kasus ini terjadi pada layanan imigrasi di seluruh bandara internasional di Indonesia. Lumpuh atau down pada 20 Juni 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya Pusat Data Nasional atau PDN mengungkap penyebab gangguan gara-gara PDN diserang ransomware. Gangguan diduga akibat serangan hacker sejak Kamis 20 Juni 2024 yang berimbas ke sejumlah layanan publik termasuk imigrasi. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengatakan pihaknya sedang melakukan pemulihan secara bertahap pada Pusat Data Nasional. Tapi yang saya masih bingung sampai sekarang bagaimana memulihkannya. Apakah dengan backup database digunakan untuk pemulihan? Apakah pemerintah punya data backupnya yang dihack? Atau malah pemerintah membiarkan database-nya diambil si hacker atau bagaimana lah? Mungkin kalian yang mengerti lah tentang pemulihan ini dapat ditulis di kolom komentar ya. Dan akhirnya kecurigaan saya terkait pemulihan ini terjawab. Direktur Network dan IT Solution Telkom Indonesia, Harlah Wijanarko, memastikan database yang berada di Pusat Data Nasional yang diserang ransomware tidak bisa diselamatkan. Menurut keterangannya, kita berusaha keras melakukan recovery dengan resource yang kita punya. Dan yang jelas data yang kena ransomware ini sudah tidak bisa kita recovery. Nah kan, kekhawatiran saya terjawab dan pemerintah belum siap dengan serangan hacker. Dan database yang dicuri hacker itu tidak bisa dipulihkan. Sedikit cerita ya, karena dulu saya pernah bekerja di pemerintahan. Menurut saya sih sistem di pemerintahan perlu ada update besar-besaran ya untuk mengimbangi kemajuan zaman seperti sekarang ini, yang dimana kehidupan kita sekarang sudah tergantung dengan yang namanya digital. Mulai dari transportasi, mulai dari kita beli makan, belanja, pinjaman, bahkan perbankan serba digital. Kalau menurut saya di pusat data rentan akan serangan seperti ini, pemerintah harus mengubah pola kerja dan pola rekrutmennya. Harus benar-benar orang yang ahli dan mempunyai track record di bidang white hack ya kalau perlu, atau pemerintah berani bayar mahal tenaga ahli karena terkait data seluruh masyarakat Indonesia yang menurut saya nilainya sama dengan TNI yang menjaga keamanan dan kesatuan Republik Indonesia ini. Harlah menambahkan dalam keterangannya bahwa yang pemerintah punya saat ini adalah pusat data sementara atau PDNS, sembari menunggu PDN permanen yang sedang dibangun di Cikarang. Jadi guys, pemerintah Indonesia saat ini mempunyai PDNS di beberapa daerah ya. Yang pertama di lokasinya di Serpong, Tangsel. Yang kedua lokasinya ada di Surabaya. Dan terdapat cold storage di Batam. Nah, yang diserang ini adalah PDNS 2 menurut keterangan Harlah. Dan PDNS 1 masih aktif dan security-nya diperkuat. Bagaimana sih motif si hacker ini menyerang database pemerintah Indonesia? Menurut sumber yang saya dapat dari CNBC Indonesia, hacker yang terafiliasi dengan geng peretas kawakan Lockbit berhasil menyerang Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS di Surabaya. Hal ini berdampak pada 282 data kementerian atau lembaga pemerintah.
Modus penyerangannya adalah ransomware atau varian brand chipper yang mengunci akses terhadap data di dalam PDNS di Surabaya. Tak tanggung-tanggung nih guys, pelaku meminta tebusan senilai 8 juta dolar atau sekitar 131 miliar. Mantap. Dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, Budi Aris Setiadi, dan Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN Hasan Siburian, salah satu yang ditanyakan oleh jajaran anggota Komisi 1 adalah pelaku di balik serangan. Selain soal pelaku, hal lain yang menjadi pertanyaan anggota Komisi 1 adalah penanggulangan yang dilakukan Kominfo, BSSN, serta PT Telkom sebagai vendor PDNS 2. Kepala BSSN mengatakan hanya 2% data PDNS di Surabaya yang terbackup, sehingga pemulihan aksesnya membutuhkan waktu yang lebih lama. Waduh, hanya 2% data di PDNS yang bisa diselamatkan. Dan yang lainnya nih kemana guys? Jika ini benar-benar 2% data yang bisa diselamatkan sih, perlu dievaluasi besar-besaran ya Kominfo dan Pusat Data Nasional, agar kejadian pencurian data seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Menurut sumber berita dari Kompas, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menanggapi kabar yang beredar di media sosial mengenai kebocoran data Kemenhub yang dijual di dark web. Adapun berdasarkan tangkapan layar yang beredar di media sosial, data yang bocor berupa data 30.000 karyawan, data Direktorat Perkapalan, dan data Kepelautan atau Dikapel, data Kantor Persah Bandar Utama atau KSU, Tanjung Perak, serta data NIP, alamat email, dan password. Pihaknya menduga kebocoran data terjadi di masa lalu karena data-data tersebut merupakan data-data lama yang tidak diperbarui. Sebab berdasarkan pemeriksaan, data yang bocor berbeda dengan data yang disimpan di database Kemenhub. Data yang diduga mengalami kebocoran adalah data-data lama yang sudah tidak diupdate. Tapi nih guys, menurut saya, bagaimana caranya membedakan antara data lama dengan data baru jika pemerintah hanya melihat dari foto atau berita? Logika saya nih, agar dapat membuktikan bahwa itu data lama atau data baru, ya pemerintah harus membeli dulu data tersebut dari situs dark web ya. Baru dibandingkan dengan data yang baru, dan baru pemerintah memberikan keterangan jika itu data lama. Kalau menurut kalian gimana guys? Ngomong-ngomong masalah data nih, ternyata pada tahun 2023, Bank Syariah Indonesia pernah diserang ransomware. Bank Syariah Indonesia atau BSI diduga terkena serangan virus berbahaya yang dinamakan ransomware. Modus dari kejahatan cyber ini adalah mengunci akses korban untuk kemudian meminta tebusan. BSI sendiri pernah error baik untuk layanan perbankan, ATM maupun mobile banking. Pihak manajemen BSI berdalih gangguan disebabkan oleh pemeliharaan sistem dan sudah berangsur pulih. Dan menurut pakar keamanan cyber dan forensi digital Anfanus Tanujaya, ransomware akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengenkripsi data penting, backup, dan sistem yang bertujuan mengganggu jalannya perusahaan. Dan tidak berserang lama, menurut sumber berita dari Tempo, kelompok Lockbit bocorkan data nasabah BRI di dark web. Dan menurut BSI, Anton Soekarna buka suara soal kelompok hacker Lockbit yang membocorkan data nasabah BSI di dark web. Data tersebut berupa 15 juta data nasabah, informasi karyawan, dan sekitar 1,5 terabyte data internal bank. Gila nggak itu? Menurut Anton, jika melihat tangkapan gambar yang beredar di media sosial, data tersebut bukan data yang berasal dari data inti. Dia mengatakan data itu seperti data olahan yang mungkin berasal dari sebuah desktop komputer. Tapi dari keterangan ini, lagi-lagi analisis datanya bukan langsung membandingkan data yang disebar di dark web dengan data asli, namun data yang ditangkap dari gambar. Dan seharusnya pemerintah belajar dari kasus BSI yang sudah diserang terlebih dahulu oleh kelompok Lockbit. Lantas siapa sih kelompok Lockbit yang mempunyai nyali besar membobol database pemerintah Indonesia? Menurut sumber dari CNN Indonesia, Lockbit 3.0 mengacu pada software yang dikaitkan dengan kelompok ransomware lintas negara yang mempunyai rekam jejak gahar. Wah. Lockbit Gang menurut perusahaan keamanan cyber Insect Info Security, kelompok ini termasuk grup hacker yang rutin menyasar keamanan digital di Indonesia selama tahun 2023. Selain Secret Spider dan UNC 5221.
Ketiganya ini merupakan kelompok kejahatan terorganisir yang menjalankan operasi secara profesional untuk membobol sistem keamanan digital di Indonesia. Sebagai kelompok kejahatan peretasan dengan maksud memeras dengan mengunci data milik korban. Lot Big Gang mempunyai motif keuntungan finansial. Perusahaan keamanan cyber juga menyebutkan kelompok ini menjadi yang paling dominan secara global dan Asia Pasifik untuk modus ransomware ini. Mereka menyumbang 928 atau 23% dari keseluruhan serangan global. Sekedar catatan nih, data ini berdasarkan momen sebelum penegakan hukum terhadap Lockbit baru-baru ini. Pada Februari, kelompok ransomware ini digerebek penegak hukum lewat operasi Koronus yang melibatkan 10 negara termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Hasilnya sebagai contoh, 2 warga negara Rusia dibekuk di Amerika Serikat. Di luar itu, kendali ke situs web Lockbit pun diambil alih. Departemen Keamanan Amerika Serikat mengungkap, Lockbit menargetkan lebih dari 2.000 korban di seluruh dunia dan meraup lebih dari 120 juta dolar atau sekitar 1,98 triliun rupiah uang tebusan. Kelompok ini juga sempat melumpuhkan sistem PT Bank Syariah Indonesia atau BSI pada Mei 2023, mencuri data nasabah serta mengunggahnya ke dark web. Ngeri nggak tuh? Dikutip dari perusahaan keamanan cyber Kaspersky, ransomware Lockbit pada prinsipnya adalah perangkat lunak atau software berbahaya yang dirancang untuk memblokir akses pengguna ke sistem komputer. Jika komputer atau sistem dibobol, pemilik hanya dapat mengakses data tersebut jika membayar tebusan pada Lockbit. Software ini secara otomatis akan memeriksa data-data yang berharga, menyebarkan infeksi, dan mengenkripsi semua sistem komputer sebuah jaringan. Lockbit yang sebelumnya dikenal sebagai ransomware adalah subkelas dari ransomware yang dikenal sebagai cryptovirus. Lantaran biasanya meminta uang tebusan untuk membuka data yang dienkripsi. Ransomware ini biasanya lebih menargetkan perusahaan atau organisasi pemerintahan daripada individu. Kecurigaan saya pun sampai ke titik kenapa harus data imigrasi terlebih dahulu yang terserang. Apa ada motif lain di balik serangan ini? Apa seperti di film-film kelompok ini mau masuk ke Indonesia atau keluar dari Indonesia secara ilegal, makanya sistem imigrasi diserang terlebih dahulu? Dan jawabannya ya, saya tidak tahu. Ini adalah opini pribadi saya. Dari sumber-sumber yang saya dapat dan didukung dari sumber berita Kompas, saya menyimpulkan pemerintah gagal melindungi database masyarakat Indonesia dan gagal melawan peretas di Pusat Data Nasional. Dan yang saya sayangkan, dan seperti menurut Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN yang dicecar pertanyaan-pertanyaan terkait backup data pun melempar bola ke Kominfo. Dan mirisnya Kominfo dan PDN tidak mempunyai backup data yang diretas. Waduh. Lah kok terus bagaimana Kominfo dapat memulihkannya kalau tidak punya backupan data, ya kan? Wah, dari kasus ini pemerintah Indonesia harus segera berbenah, terutama masalah database masyarakat. Harus lebih ditingkatkan keamanan dan jangan lupa di backup ya. Kalau misal amit-amit kasus seperti ini terjadi lagi, jadi gampang pemulihannya. Dan buat kalian, terima kasih telah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat buat kalian.